Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, balik lagi di channel YouTube Pak Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hari ini gue akan mereview beberapa pertandingan Liga Champions yang paling seru menurut gue. Itu ada City berhadapan dengan Bayern Munchen. Segitu kelihatan gak bisa main bolanya Bayern Munchen berhadapan dengan City. Nanti itu akan kita ulas. Dan yang gue tonton tadi barusan banget itu ada Real Madrid yang berhadapan dengan Chelsea, dimenangkan oleh Madrid dengan skor 2-0. Segitu gak jelasnya ternyata Chelsea ya. Ini Chelsea nanti, ini papan udah gue siapin banget buat Chelsea. Kenapa Chelsea main kayak pekerja kantoran ya, habis dimarahin bosnya, moodnya turun, ditaruh di lapangan suruh main bola. Nah itu Chelsea. Emang Chelsea itu C-nya laut, jadi emang disuruh ke laut aja ya, daripada pikirannya nggak ada di lapangan. Sama Lampard mending kelempar aja dah dari Liga Champions. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi hari ini sudah beberapa hari lagi menuju Lebaran teman-teman. Semoga kalian puasanya semua lancar, diterima pahalanya berlipat ganda. Buat teman-teman yang di luar Jakarta yang memudik, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan, ketemu sanak saudara ya, bercengkrama, silaturahmi, berkah lah pokoknya semua buat kita semua. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Oke? Nah, ini kita bahas Bayern dulu kali ya. Bayern lawan City. Ini City yang sempat beberapa kali memang formasinya udah bukan 4-3-3 lagi. Jadi dia ada 4-2-4. Dah kayaknya 4-2-4 ya. 4-2-4 atau enggak 4-2-3-1, bisa kayak gitu juga. Tapi yang paling ketara itu 4-2-4, yang ketiga turun jadi 4-4-2. Itu yang paling jelas terlihat di situ. Dan wah, ini gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan masih Nagelsmann ini nggak pasti beda. Nggak 3-0, maksud gue ya bisa aja lebih gede, bisa aja mungkin menang Bayern Munchen. Tapi ini gila Pep ya. Ada yang bilang gini, Pep Guardiola itu yang mengalahkan cuman overthinkingnya. Jadi waktu ketemu Tuchel di Chelsea final kemarin, dia overthinking akhirnya kalah. Maksud gue, siapa yang bisa yang mendiagnosa kalau Pep overthinking gitu? Waktu itu emang kalah ya, mungkin kalah aja gitu. Banyak pelatih-pelatih yang udah pesimis duluan juga kok, tapi nggak dijudge overthinking. Tapi ini pertandingan seru. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini lebih ke City sih. Kacau City dari belakang aja tuh main udah enak banget. Ederson mainnya enak banget. Jadi sebenarnya gue mau nge-review bukan City lawan Munchen. Jadi City lawan Jan Sommer. Ya lawan kiper doang. Yang main kiper doang anjing. Depannya kagak kelihatan sama sekali. Ya. City belakang Ederson tuh, mungkin beberapa fans City atau pengamat-pengamat penikmat sepak bola tuh takutnya Ederson blunder aneh-aneh terus jadi merugikan City, tapi aman di belakang. Bahkan Akanji main kayak back terbaik di dunia. Gila, dua orang, Davis sama si Coman gak lewat-lewat. Coman jadi kelihatan kayak kuman gitu waktu kayak kuman bakteri doang yang ada di lapangan, gak bisa ngapa-ngapain. Itu ketutup semua sama Akanji ya, karena Bernardo itu posisinya bagus banget. Dia ketika nyerang meliuk-liuk kayak apa ya? Kayak Tom and Jerry gini. Tomnya tuh Alphonso Davies, Jerry-nya si Bernardo ngeliuk-ngeliuk. Di belakang oke ya. Bahkan di kiri si Nathan Ake juga main bagus, di tengah solid, kompak. Dan yang lebih keren lagi, dia taruh double pivot di situ. Stone dimainin, ditaruh di tengah sama Pep, main sama Rodri. Yang lebih kerennya lagi itu jadi memperbanyak pergerakan Rodri. Jadi Rodri nggak cuma jadi holding. Iya, yang nahan udah pasti Stone lah. Biar kadang-kadang Akanji sama Ake yang maju, 3 ditaruh di situ, Stone jadi back. Tapi dengan seperti ini main, itu salah satunya si Rodri jadi punya kelulusan banyak. Bahkan dia membuat gol indah. Golnya 3-3-nya keren semua City. Nggak masuk akal, bagus semua. Haaland udah mulai bisa ngumpan. Ya. Positioning bagus semua.
Nah, itu sampai di tengah. Di depan yang tadi gue bilang lagi solid semua. Emang ini lagi op banget, lagi good game banget. Bernardo Silva itu kayak gue nggak tahu nih ya. Ini Bernardo Silva loh, yang sama Alphonso Davies. Yang jelas kalau fisik itu jauh. Pasti endurance pasti menang Alphonso Davies, tapi gara-gara lebih pintar mungkin ya, visi-visi bermainnya lebih kelihatan Bernardo Silva, jadi nggak bisa dia nutup Bernardo Silva sendiri. Si Alphonso Davies nggak bisa. Bahkan Grealish yang dari dulu dikritik, Grealish kayak nggak masuk dan main di City, kayaknya nggak bisa ngikutin sesuai arahan Pep, tapi dia menjadi orang pertama yang ngepres selain Haaland. Dia yang membuat Upamecano atau beberapa back the light ya, Upamecano, Pavard, ketika build up dari awal itu membuat nggak nyaman. Jadi Upamecano salah itu bukan semata-mata ya emang dia lagi jelek, tapi City yang memaksa dia mainnya jadi jelek. Upamecano buset, larinya kenceng, back, bola atas bagus, bola ini bagus, tapi goyang sama City gara-gara di press yang bener-bener kayak robot, kagak ada capeknya. City gokil. Itu dari City. Kalau kita ke Bayern Munchen, memang sekarang gini, kalau ketemu Pep ya, yang jelas-jelas Pep udah pilih pemain yang sesuai kemauan dia, yang pasti itu udah pemain pada pinter-pinter semua ya. Pemain-pemain punya visi misinya yang bagus. Kalau udah kalah kelas secara visi dan misi, tapi masih menang secara endurance, itu masih sedikit ngelawan. Tapi kemarin entah kenapa City kayak orang nggak ada capeknya ya. Kita tahu tengahnya sampai Kimmich sama Goretzka, nggak bisa ngimbangin tengah si Gundogan, De Bruyne, nggak bisa dia ngundangin Rodri, dia nggak bisa karena memang si Goretzka ya dia bukan tipe yang passing short pass gitu mainnya, bukan yang tik tak enggak, dia tukang tabrak, tapi dia nggak bisa nabrakin beberapa, malah kayak Kimmich disikat mulu. Gundogan main bagus banget, wah ngeri lah itu, kalau bukan yang Summer tuh kacau tuh. Nah, Pavard juga main udah kayak nggak bisa main bola semua. Sane yang larinya kenceng ya, beberapa kali shoot memang dia dari luar kotak penalti, tapi ya udah gitu-gitu doang. Gnabry nggak kelihatan. Gnabry lawan Arsenal golin berapa itu? Lawan Barca kenceng lari gimana? City nggak bisa dapet bola. Kacau nih, kacau. Jadi kalau bukan Summer udah itu dibantai habis-habisan tuh Manchester. Karena gini, seumur umur gue baru ngelihat Munchen kayak nggak bisa main bola itu ya kemarin. Sekarang Pep nih ya, kita bahas Pep. Gua udah yakin Pep bukan cuman kuat di filosofi, tapi dia juga jago beradaptasi. Dia punya transisinya, jadi dia paham kalau ketika lagi megang bola, ball position menang banyak, itu lagi nggak tembus, ya coba kita main agak ke belakang dikit. Dia main bertahan. Pep tuh udah bisa sering ngelakuin itu. Sekarang ditambah lagi selain transisi, formasinya lagi nggak bisa ditebak. Udah itu yang membuat Tuchel hancur sih menurut gua. Hancur sehancur-hancurnya lah Bayern Munchen di situ. Jadi itulah Bayern Munchen sama City. Kalau di leg kedua berat sih 3-0 ya. City-nya lagi keren banget, apalagi Haaland tuh nafsu banget kan, dia libido lagi naik banget kalau ketemu Munchen. Kalah mulu di Dortmund, tapi ketika pindah dapat kesempatan diumpan, dia bisa shoot enak banget. Mantep lah itu City. Sekarang kita ke Chelsea Madrid. Ini gue pengen nonton Chelsea Madrid. Sebenarnya gue penasaran apa jadinya Madrid kalau ketemu 3 back. Apakah justru kalau Chelsea yang mendominasi dia bisa menang, atau tetap Madrid pakai template dan textbooknya Madrid tetap menang? Yang ternyata Madrid dia tetap menang. Kita tarik sebelum ke pertandingan. Kita bahas pelatihnya dulu aja nih, Ancelotti sama Lampard. Ya Lampard legend lah, main bola lah ya. Cuma lu lihat Ancelotti kan sesepuh bro, kayak udah bukan pelatih lagi, sesepuh. Dia ya pelatih tua, pengalaman banyak, Itali punya, udah tahu ini itu, udah gampang lah. Jadi yang gue bilang gini, Ancelotti ya inilah konservatif, dia mah tipe-tipe orang konservatif yang udah punya template, yang udah punya textbook, dan dia sadar kalau template-nya itu dipakai tapi masih berhasil, dia bakal pakai template itu mulu. Dan terbukti itu berhasil, ya udah dipakai sama dia. Sekarang kita ke Chelsea. Lampard
Ya lah Lampard, ya oke legend. Cuman di karir kepelatihan siapa Lampard? Kelempard yang ada Lampard. Oke, kita bahas nih yang ini papan udah khusus buat Chelsea banget. Kalau lu lihat, kalau kita sepak bola sekarang tuh tim yang pakai 4-3-3 itu pasti ketika transisinya backnya jadi 3. Udah jarang gelandang yang turun dua-dua fullbacknya maju jadi 3, udah jarang gelandang tetap di tengah, tapi kalau nyerang dari kiri ya yang kanan geser jadi 3 back fullbacknya, kalau nyerang dari kanan yang fullback kiri geser ke tengah jadi 3 back. Itu bisa dimainin kayak City, ada Walker yang naik, Ake yang ke samping, Barca Araujo atau Konde yang stay, Balde yang naik. Semua tim gitu, Arteta ya, Zinchenko yang naik, fullback kanannya dia ke tengah, rata-rata seperti itu buat ngelakuin transisi. Tapi si Chelsea langsung 3 back. Nah, sekarang gini, lu lihat kalau fullback murni kayak TAA sama si Robertson, itu kan dua-duanya maju tuh ya. Itu yang membuat ketika counter kosong sekosong-kosongnya dan terekspos. Makanya Liverpool ketemu Madrid udah nggak ada tai-tainya lah, istilahnya nggak ada apa ya, nggak ada taring-taringnya, udah nggak ada karena keekspos. Nah, yang bikin gue pengen penasaran, gue mau ngeliat ini perannya Rich James nih kayak gimana. Dia kan songong kalau ketemu Saint Maxim, ada fotonya Maxim digembok. Wah, ketemu teman-teman Liga Inggris, ini ketemu pemain yang beneran kemana nih, ketemu Vinicius nih. Yang alhasil ya ternyata Rich James bukan robot, bos. Lampard, lu main, gimana ya? Orang yang mendekati bisa menutup Vini tuh adalah back kanan, back tengah yang jadiin kanan ya. Gue bisa bilang Araujo lah ya. Walaupun ya kemarin 4-0, tapi lu lihat dong track sebelumnya Araujo versus Vini, lu ketik aja. Adalah pemain yang harus stay, jagain posisi biar nggak kena template Madrid. Template Madrid kan tak Modric, Carvajal, semua umpan bisa ke Vini, habis Vini ke Benzema, gol pertamanya kayak gitu. Nah, Rich James bukan robot. Yang gue bikin nggak nikmat nonton Chelsea tuh, dia bertahannya ringkih, bertahan dia acak-acak. Ketika nyerang itu cuma 2 orang, 2 lawan 4 lawan 8, buset. Mending duanya itu kayak, maksud gue gini, Sterling sama Joao Felix tuh bukan Pele, bukan Messi, bukan Maradona yang bisa lewatin 3 orang, 4 orang, 5 orang, nggak bisa. Larinya juga pelan, striker sama si Militao kebalap, Felix, Sterling juga udah tinggal gini-gini doang, nggak ada apa-apanya. Apa yang lu harapkan Lampard yang bisa main bola, malah justru yang ngotot ya Enzo kesian di tengah, Kante bingung mau ngapain. Ya Rich James naik aja sampai sini ya. Lu nonton semalam, lu ngelihat Rich James duel sama Kamavinga ya. Abis itu bolanya kemana? Ke Vini, langsung ke Vini, tengah gol. Vini ke tengah dapat peluang. Yang menjebalkan tuh adalah Chelsea nggak bisa, create chance-nya tuh jelek banget. Rata-rata kan dari kanan, dari Rich James yang umpan. Rich James kalau main sendiri lagi overlap, kosong, tengahnya kosong. Joao Felix sama ini lagi ngobrol kayak ngegibahin Lampard, bagus kan nih, malah enggak, bantuin. Nah, Rich James masih di sini. Ini nggak ada transisi kayak gini dikit nih, nggak ada nih. Tiba-tiba bola tendang Vini sendiri, tapi Fofana berat badannya, bukan apa-apa. Jadi ya udahlah, ternyata gue pikir 3-5-2-nya tuh bakal ada sesuatu, ternyata malah itu kena sama template-nya Madrid. Kalau main masih kayak gini atau nggak ada perubahan, gue pikir kayak Modric atau si Havertz, siapa sih pemain yang dimainin babak kedua, gue sampai lupa tadi. Harusnya main duluan gitu, kayak lu nggak bisa nahan atau nggak bisa nyari seri lawan Madrid. Lu mau menang apa kalah kayak gitu. Kalau kayak gitu ya udah kalah. Gitu aja. Ternyata sekesel itu nonton tim yang nggak bisa buat peluang gitu kan, sama kayak nonton Barcelona Girona kemarin. Kayak gitulah. Tapi ini kalau kita bahas siapa yang akan melaju, ini banyak konspirasinya nih bro. Kalau lihat secara permainan, City kayaknya nggak ada yang nahan sampai final. Selalu secara permainan. Tapi City belum ketemu negatif football. Ya, Munchen ball position gede nih, ya.
ini Pep kan emang punya dia DNA ball position, apalagi dia ketemu pemain yang bisa ngejalanin tugas yang dikasih. Lawannya Munchen dia bukan yang pemain apa ya, bukan negatif football, dia malah ngejabanin, ya selesai ketemu orang-orang yang dibawa sama Pep, apalagi Pep, ya kan. Nah, yang penasaran nanti setelah siapa tahu yang lolos, apakah ketemu Madrid nanti bakal negatif football atau Chelsea bisa comeback terus dia bisa negatif football, itu bakal seru tuh. Maksud gua, nah ya kesel nonton parkir bus, kesel gitu. Tapi dengan City yang sekarang ada Haaland bisa ngegedor dari kiri dari kanan, kemarin baru dapat rekor tuh ngelewatin Nistelrooy kayak gitu, itu makin menarik sih. Karena kalau lu jabanin, kalau Munchen ngejabanin main kayak City kemarin, ya segitu skornya, gitu yang terjadi. Tapi kalau kita lihat ada beberapa situs atau ada beberapa video-video ya atau media-media yang upload kalau final yang akan terjadi nanti Madrid Milan. Coba kita lihat aja Madrid Milan nih. Ya, kayak gitu aja. Sehat-sehat selalu. Makasih yang udah nonton, like, comment, dan subscribe channel YouTube gua. Yang nge-share terus yang dengerin podcast Bola banget di aplikasi Noise. Terima kasih. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat semua. Ya, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi.